Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi. Ada ratusan, ada jutaan tata surya, dan bumi adalah satu titik dari jutaan atau miliaran benda-benda yang ada di alam jagat raya ini. Bumi ini seperti satu titik, Pak. Kalau kita pernah melihat pasir di pantai, kita ambil satu butir pasir, segitulah bumi kita ini. Bumi yang kita anggap besar aja cuma satu titik, Pak. Tempat kita tinggal yang kita anggap besar cuma satu titik dibanding dengan miliaran benda-benda yang ada di alam jagat raya. Gimana kita ini yang jauh lebih kecil daripada bumi? Maka kita dianjurkan banyak-banyak muhasabah, merenungi tentang hakikat keberadaan kita di bumi Allah ini, merenungkan tentang usia kita yang satu detik. Ya, tapi kan usia manusia di dunia rata-rata 65-75, tapi tetap satu detik itu, Pak. Kok satu detik? Iya, kalau 75 tahun dibandingkan kehidupan di akhirat yang tak terbatas, yang bukan 1 miliar tahun, bukan 100 miliar tahun, unlimited, tak terbatas. Maka yang tak terbatas ini dibandingkan dengan yang 75 tahun, ini seperti satu detik. Makanya orang yang melakukan muhasabah tentang perjalanan hidupnya, merenungi tentang perjalanan hidupnya ini, itu kata Rasulullah, itu seperti beribadah 80 tahun. Maka banyak-banyaklah kita datang ke masjid, bermuhasabah, bertafakkur. Kita akan wafat sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau banyak datang ke majelis taklim, banyak datang ke masjid, insya Allah wafatnya nggak jauh-jauh dari majelis taklim. Amin. Bapak, Ibu, jamaah subuh di Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah. Nah, berapa lama kita libur? Perasaan saya sudah sejak puasa terakhir kita ketemu, udah lebih 2 bulan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi. Maka kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam. Hari ini saya akan mengambil salah satu sub tema yang disebutkan dalam kitab Al-Hikam. Apa itu bunyinya? Liyukhaffifa alamul bala angka allamaka bi annahu wal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awadaka husnal ikhtiyar. Apa itu artinya? Liyukhaffifa alamul bala, agar ujian kesulitan, agar cobaan, agar suatu musibah itu terasa ringan, katanya. Allamaka bi annahu wal mublilak, agar ujian nampak dibuat kita jadikan ringan, mudah diatasi. Sadarilah bahwa, ketahuilah bahwa sesungguhnya wal mublilak, zat yang menguji engkau itu adalah Allah yang sebaik-baiknya merencanakan hidup kita. Jadi kalau datang ujian, sadari ujian ini karena Allah ridho. Kalau Allah saja yang menghidupkan dan mematikan kita, ridho.
Kok kita sebagai makhluknya nggak ridho? Kita siapa? Dialah Allah yang menguji kita, memberikan kita ujian, memberikan kita semacam musibah. Musibah itu anggap saja sebagai balsem, sebagai obat untuk supaya kita lebih kuat. Tapi sadarilah, setiap ujian, kesulitan, musibah itu yang memberikan dialah Allah yang menentukan nasib kita, menentukan takdir, menghidupkan dan mematikan kita. Wajhat kaminhul aqdar, yang menentukan takdir. Walladzi awadaka husnal ikhtiyar, yang menguji kita itu, yang memberikan kita musibah, dialah Allah yang husnal ikhtiyar, sebaik-baiknya zat yang memilihkan sesuatu untuk kebaikan kita. Makanya kalau datang ujian supaya terasa lebih ringan, katakan, ya Allah, ini sesuatu yang datang darimu, ini bagian takdirmu ya Allah. Kalau engkau saja sudah memberikan takdir ini kepadaku, aku percaya dengan qada dan qadarmu ya Allah. Aku pantas menerima ini karena ini datang darimu. Siapa aku yang menolak ujian dari engkau ya Allah? Siapa aku yang tidak terima sementara engkau sudah ridho? Sesuatu yang terjadi pada kita itu kan Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, kita hambanya harus lebih ridho lagi. Itulah cara kita membuat segala macam kesulitan, segala macam ujian, segala macam musibah lebih terasa ringan. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, Pak ya. Allah sudah menjanjikan siapapun yang mendapatkan ujian kesulitan, ujian musibah, kalau dia sabar, Allah akan angkat dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa yang tidak senang kalau dosanya diampuni? Siapapun yang diuji dengan kesulitan, musibah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau Allah ganti dengan yang lebih baik, kenapa kita berlarut-larut di dalam stres, depresi, ya? Sementara Allah punya rencana, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Maka kajian pada subuh hari ini, ya, ingin menegaskan bagaimana sikap seorang hamba itu saat ujian atau musibah datang. Di sini ada beberapa poin. Ada 6 poin yang mau kita bahas satu persatu. Yang pertama, supaya musibah itu ringan atau supaya musibah itu mudah dihadapi, sikap seorang hamba adalah yang pertama lapang dada. Nanti kita akan bahas apa ini maksudnya lapang dada ini, apa keistimewaannya. Yang kedua, jangan terdiam, terduduk, menyendiri ketika ujian datang. Tapi apa? Sibukkan diri. Ya, kalau udah menyibukkan diri itu musibah yang dihadapi lama-lama jadi ringan. Yang penting jangan kosong. Ada kesempatan sholat berjamaah, ambil kesempatan itu, cepat. Gerakan-gerakan fisik ini membuat pikiran kita menjadi lancar. Banyak orang stres, depresi karena terduduk, karena terdiam. Nanti kita bahas lebih jauh. Yang ketiga, supaya ujian itu lebih ringan, jangan pakai topeng orang lain. Ngapain jadi orang lain? Biar kita mungkin kelihatan lemah, tapi diri kita pasti Allah memberikan keistimewaan bagi setiap hambanya. Jangan pingin jadi orang lain. Itu namanya plagiat. Ngapain pakai topeng orang lain? Berjalan niru-niru orang lain. Ya, hilang kediriannya, padahal setiap diri kita ini diberikan Allah kelebihan. Ya, jangan terlalu mengagumi gelar pangkat orang. Banyak gelar pangkat jabatan itu justru menjadi jalan kejatuhan, kehinaan kok.
Jadi jadilah diri sendiri yang sudah direncanakan Allah. Allah merencanakan yang terbaik buat setiap hamba. Kemudian ingat lagi tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ini membuat kita tidak terlalu berlebihan gembira saat datang kenikmatan dan tidak terlalu kecewa saat datang ujian kesulitan. Kemudian bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kebahagiaan itu bukan datang dengan sendirinya. Justru kebahagiaan itu di sela-sela ada kesedihan. Ya, tidak ada yang orang merasa kebahagiaan kalau belum tahu dia arti kesedihan itu. Dan yang terakhir, jadikan yang pahit itu menjadi manis. Ya, banyak yang pahit dalam hidup ini, tapi karena kita merespon dengan yang benar, itu jadi manis. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan 6 tema ini membuat kita dicintai Allah. Karena syarat untuk dicintai Allah adalah ketika kita memiliki lapang dada, kita akan bahas. Cara kita melapangkan dada diantaranya saya kutip dari kitab Al-Tahzan juga. Jadi Al-Hikam ini saya bedah juga dengan membandingkan kitab-kitab yang lain. Saya bahas dalam berbagai macam perspektif. Jadi tidak satu pendekatan saja, tapi banyak pendekatan. Apa katanya? Ya terimalah pilihan Allah dengan gembira. Allah yang sudah milih kok. Kalau Allah sudah milih, nggak mungkin pilihannya salah. Kita yang sering salah. Kan diingatkan dalam Al-Quran. Boleh jadi yang kau idam-idamkan itu buruk buatmu. Boleh jadi yang kau benci tapi baik buatmu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Jadi terima pilihan Allah. Sebab Anda tidak tahu di balik itu semuanya Allah yang Maha Pembuat rencana. Boleh jadi kesulitan itu baik daripada kemudahan. Kemudahan terus tapi membuat lalai, membuat kita lupa. Datang terus nikmat, datang terus harta, tapi membuat kita lalai. Udah malas ke masjid. Untuk apa? Ujung-ujungnya tidak husnul khotimah. Lebih parah lagi. Kalau nggak husnul khotimah untuk apa? Jadi lapangkan dada. Agar dada terasa lapang, bagaimana? Kita hanya harus perlu jujur. Bagian kita ya bagian kita, bagian orang lain ya orang lain. Memang dia lebih dari satu sisi, ya memang Allah kasih dia lebih dari satu sisi. Kita jujur saja, bagian kita nggak di situ. Kalau memang dia bahagia dengan pergi ke luar negeri, ya itu dia. Kita bahagia cukup dengan minum teh hangat dengan ubi goreng, kita sudah cukup bahagia. Ngapain jauh-jauh mesti ke luar negeri? Betul gak Pak? Dengan sepotong roti kita nikmati bersama keluarga, kita anggap itu sudah seperti surga. Itu kita. Gak perlu harus pergi ke mall pakai baju yang branded. Itu dia lain. Ya kita ya kita. Lapang dada. Ya. Kalau memang dia dikasih kelebihan harta, mudah-mudahan harta yang diberikan Allah membuat dia dimuliakan. Meskipun banyak orang yang dihinakan dengan harta. Jadi lapang dada ini adalah ketinggian spiritual, ketinggian hikmah, keluasan ilmu. Lebih bagus kita lapang dada sesaat daripada zikir-zikir kita yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Banyak itu Pak. Memang kerjanya zikir, tapi istrinya nggak aman, anak-anaknya jadi korban karena egoisnya itu. Orang zikir seharusnya membuat hatinya tenang, dadanya lapang. Itu penting. Karena begini Pak, mohon maaf, kadang-kadang ritual-ritual ibadah nih kok diberat-beratkan gitu.
Teman saya bilang, saya kalau berzikir itu ruh saya itu berjalan kemana-mana, ketemu dengan para kiai-kiai, ketemu dengan para sahabat Rasulullah, ketemu dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketemu dengan Rasulullah. Kalau memang itu dirasakan saat dia zikir, rasakanlah sendiri, nggak usah ngomong-ngomong sama orang lain. Nanti sudah salah niat ini. Tahu-tahu orang yang ngomong ini nggak berapa lama, saya sendiri sudah menebak ini kayaknya ada sesuatu yang beda. Orang yang ngomong begini nih, orang yang suka menjambai istrinya. Salah lambat sedikit istri dijambak, salah sedikit anak ditendang. Jadi zikir itu justru menjadi penghalang hubungan dia dengan Allah. Ada orang zikir, ada orang sholat, tapi sholatnya itu justru jadi penghalang hubungan dia sama Allah. Semakin dia tinggi ilmunya, semakin terhalang dia dari Allah. Kenapa? Dadanya sempit. Kok sempit? Ya tadi tuh, karena merasa lebih suci, lebih baik. Makanya belajar agama yang penting kan ujungnya akhlak. Ini kadang-kadang terlalu tinggi kaji. Ya, harus kenal ruh, harus ngerti nama-nama ruh. Untuk apa itu kenal nama ruh? Kita saja menjadi contoh dari keluarga kita aja berat itu. Betul nggak Pak? Kita dicintai nggak sama pasangan kita, sama anak-anak kita? Jadi contoh nggak kita? Itu aja jadi berat, masih berat. Boro-boro mau kenal-kenal nama ruh berjalan-jalan. Nah, ini kok tujuan ritual ibadah kok mau menjadi malaikat Pak? Kita bukan mau jadi malaikat ini. Kalau untuk jadi malaikat, untuk apa Allah ciptakan kita? Udah ada malaikat kok. Rasulullah itu lebih ditunjukkan ya kemanusiaannya. Berperang giginya kadang-kadang tanggal kena tombak itu, terluka juga. Itu sisi kemanusiaan. Padahal Allah bisa melindunginya. Allah bisa tunjukkan dia berjalan keliling di tengah-tengah, terbang kemana-mana, menyelam, bisa Allah buat. Tapi nggak dibesar-besarkan yang begitu. Ada orang belajar tasawuf kok mau menjadi malaikat, ya. Nah, ini. Sementara dia belum bisa menjadi contoh. Nggak usah muluk-muluk, asal kita lapang dada, sabar dengan ujian Allah, nggak iri dengan orang lain, masuk surga itu. Masuk surga itu nggak berat-berat, mesti harus tahu ruh. Quran sudah mengatakan, kalau ada yang nanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Qulir ruh min amri rabbi. Ya. Kadang-kadang ilmu dibuat berat, padahal dia sendiri belum tentu itu mempraktekannya. Kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan kalian orang yang calon penghuni surga? Mau. Siapa ya Rasulullah? Itu tuh pemuda yang itu tuh. Ditunjuk Rasulullah sama seseorang sahabat heran-heran. Perasaan orang yang ditunjuk Rasulullah ini ibadahnya biasa-biasa aja, nggak lebih bagus dari kebanyakan orang. Diselidiki, rupanya dia itu orang yang memiliki terkenal lapang dada. Apa kunci lapang dada dia? Saya ya bahagia. Saat orang lain bahagia, saya lebih bahagia lagi. Orang dikasih rezeki Allah lebih banyak, saya lebih bahagia lagi. Tidak pernah saya sedikit pun iri sama orang. Gara-gara sifat inilah rupanya Rasulullah mengatakan itulah orang yang dijamin masuk surga. Jadi sederhana. Kalau kita punya sifat lapang dada, memudahkan orang, jangan sebaliknya. S4. Sekarang ada istilah orang S4. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Na'udzubillah. Ada lagi pula istilah, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Nah ini artinya karena sifat sempit dada tadi. Jadi akhlak itu jauh lebih tinggi
daripada ritual-ritual intensif tapi kita nggak lapang dada. Berzikir efeknya dirasakan orang-orang sekitar kita. Berzikir pun kita kalau nggak mau tahu urusan orang lain, maksudnya nggak berempati dengan orang lain, untuk apa zikir? Maunya ya zikir, tapi dengan zikir itu kita buktikan bahwa kita itu bisa menjadi contoh buat orang-orang terdekat kita. Itu hanya bisa dimiliki orang yang ritual bercampur dengan hati yang bersih, hati yang lapang. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu bisa diterjemahkan sebagai hati yang lapang, dada yang lapang. Jadi nanti orang yang dicintai Allah, orang yang datang kepadanya dengan hati yang lapang. Kok bisa lapang? Ya hati ini tadi kita bahas, ridho dia. Karena Allah penentu takdir. Kita menjalani, kita melakukan yang terbaik. Itu yang membuat kita dicintai. Coba saya hanya mengutip beberapa keistimewaan orang yang lapang dada. Enggak ada disebutkan keistimewaan orang yang asik dirinya sendiri, tidak. Lapang dada itu kan karena ada urusan dengan orang lain. Lapang dada itu kan karena dia menerima yang dipilihkan Allah buat dia. Apabila kamu memaafkan dan melapangkan dada serta sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita lapang dada, dosa kita banyak yang diampuni Allah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada? Ini surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa alaihissalam doanya, Rabbis syarah li sadri, ya Allah lapangkan bagiku dadaku. Tapi Rasulullah sebelum dia berdoa begitu, sudah Allah langsung katakan, alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah aku lapangkan bagimu dadamu? Lapangkan dada itu rupanya orang yang punya sifat lapang dada itu tanda cahaya Allah sudah masuk ke dalam hatinya. Ketika Nabi Musa berdoa, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Tapi Allah langsung katakan kepada Rasulullah, inna ma'al usri yusra. Itu kelebihan Rasulullah Muhammad. Ya. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku sifat lapang dada ini, ya Allah. Kalau sudah lapang dada, ada ujian, ada kesulitan, ada musibah, lebih ringan kita hadapi. Orang yang lapang dada itu sudah 90% katanya mengendalikan hidup, Pak. 10% ini adalah aktivitas kita. Kita bekerja, kita dapat ujian, dapat kesulitan. Itu 10%. Yang 90% adalah cara kita menyikapi, merespon ujian itu. Bayangkan Pak, 90% Pak, soal cara kita meresponnya. 10% ya aktivitas kita. Jangan dibalik-balik. Kita 90% sibuk dengan ambisi-ambisi kita. Tahu-tahu ketika dapat ujian, kesulitan, gak kuat kita, ngomel-ngomel ke sana kemari, tendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini, mengentakkan badan, menjambak rambut, merobek. Dibalik, coba katakan, ya Allah, aku tahu ya Allah, aktivitas hidup ini cuma 10%. Yang 90% adalah soal cara aku meresponnya, bagaimana menyikapinya. Ya Allah. Kata orang soleh, biar aku di penjara, tapi penjara ini cuma 10%. 90% adalah cara aku meresponnya. Biar di penjara, tapi aku bisa menghafal Quran dalam penjara ini, bisa sholat berjamaah di penjara ini, bisa menulis buku di penjara ini. Karena soal cara merespon saja.
Tapi kalau cara merespon yang salah, baru 2 hari di penjara, bunuh diri dia. Saya baru tahu, rupanya di penjara itu orang dilarang pakai celana panjang, Pak. Rupanya celana panjang itu sering digunakan untuk gantung diri karena depresi, stres. Padahal sama-sama di penjara. Ada yang di penjara justru menulis buku, menghafal Quran, tapi ada yang di penjara bunuh diri. Karena cara menyikapi tadi, dadanya sempit apa lapang. Ya, ujian kita itu nggak seberapa dibandingkan ujian yang dialami yang lain, tapi dia bisa menghadapi. Kita ujian kecil udah kelepek-kelepek kita, nggak sanggup kita. Makanya ini kembali urusan kita lapang dada apa tidak. Ya. Diuji, misalnya kasus yang ramai kemarin, hanyutnya, hilangnya putra kesayangan Pak Ridwan Kamil. Tentu sebagai orang yang beriman mengatakan, ya Allah, ini bagian dari takdirmu ya Allah. Aku terima ini bagian dari takdirmu ya Allah, dan aku tetap bersyukur karena Engkau hanya mengujiku dengan mengambil salah satu dari anak yang paling aku cintai. Padahal Engkau maha berkehendak. Kalau Engkau berkehendak, yang hilang bukan cuma anakku, Engkau mudah menghilangkan semuanya, menghilangkan istriku, menghilangkan semua anakku, menghilangkan seluruh hartaku, menghilangkan seluruh jabatanku, mudah bagimu ya Allah. Tapi Engkau tidak membuat itu, tidak membuat lebih besar. Padahal Engkau mampu. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak membuat ujianku lebih parah. Itu doa orang yang dadanya lapang. Tapi kalau dadanya sempit, ya berat menerima itu. Ya Allah, kenapa kok begini takdirmu? Ya Allah, kenapa kok sampai begini? Ya, nggak terima dia. Ya Allah, kalau saja dulu Engkau tidak mengizinkan anakku pergi ke sana, mungkin nggak seperti ini kejadiannya. Kalau saja dia nggak pergi ke sungai, lah udah terjadi kok. Gimana? Mana bisa ditarik ke belakang lagi? Karenanya orang yang lapang dada punya prinsip, bahasa Arabnya mamado fata. Yang sudah berlalu udah bukan bagian dari kita lagi. Gak usah korbankan kebahagiaan, kemuliaan kita gara-gara mikirkan kalau saja dulu, seandainya. Lah udah terjadi. Kita sudah terlahir kok, terus meminta dibalikkan ke alam rahim lagi, ya gak bisa. Kan banyak orang mengumpulkan kata-kata seandainya dulu saya nggak kuliah di sini, seandainya dulu saya nggak menikah sama, lah anak udah 5 masih menyesal nikah sama. Nah itu mikirkannya ke belakang terlalu jauh. Ya, naudzubillah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memiliki hati yang sempit. Ibadah kita mungkin kurang, Pak. Zikir kita mungkin kurang, tapi itu bisa ditempel dengan sifat yang lapang dada ini tadi. Ya, mungkin kita zikirnya kurang, baca Qur'annya kurang, tapi karena kita punya sifat lapang dada, Allah cintai kita. Janganlah sampai udah baca Qur'annya kurang, ibadah kurang, dada sempit, apa yang mau dibawa lagi? Apa yang mau dibanggakan sama? Gak ada yang dibanggakan. Kayak yang tadi tuh yang dijamin Allah, Rasulullah masuk surga. Ya, ibadahnya biasa-biasa memang, tapi dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dadanya lapang. Gak usah mulu-mulu. Saya Ustadz zikir kalau nggak 1000 kali nggak puas. Ya itu urusan. Silakan zikir sebanyak-banyaknya. Tapi nggak usah ditentukan harus 1000, 2000. Berzikir aja sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan lebih dari segini. Tapi jangan ditentukan kaku begitu. Oh tadi belum sampai 1000 datang tamu. Aduh jadi mengulang lagi nih. Ya kok jadi dibuat
Berat begitu zikir. Ya, kadang ada yang begitu Pak, kaku sekali. Ya, kalau udah zikir nggak mau tahu sama yang lain. Kalau udah berwudu egois. Ada orang mandi di kamar mandi masjid, pas waktu azan maghrib mandinya santai dia. Orang udah antri. Egois benar nih orang. Kalau orang begini walaupun sujudnya panjang, untuk apa? Ya, kalau mau lama-lama mandi ya di rumah lah, jangan orang menunggu, kan egois. Jadi banyak yang begini Pak. Saya sering dulu di kampung, kalau berwudu itu kan bersebelahan itu ada semacam dibikin bak besar. Jadi kita kadang bisa bersebelahan berwudu. Tapi kalau dia berwudu itu nggak lihat orang lain, Pak. Dia ambil air, wow kebukanya. Loh, kita jadi ikut basah, Pak. Kita bilang, tapi dia asik aja sendiri. Banyak orang itu kan ritual ibadah tapi egois, ya. Kok bisa begini? Ya. Itu gambaran daripada hati yang tidak tenang, sehingga tidak berempati dengan sekeliling. Ya, itu pentingnya sifat lapang dada. Jadi intinya kalau dadanya mau lapang, yang pertama ridho setiap kenyataan yang terjadi. Orang yang memiliki level ini, kebahagiaannya baik saat datang ujian maupun saat datang kenikmatan tetap sama aja dia. Obati segala duka dengan iman. Imanlah senjata yang terbaik. Sabar dan syukur dalam setiap situasi. Sabar dan syukur setiap situasi itu membuat dada lapang. Saat merasa terancam oleh impitan kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, sibukkan diri dengan apa? Selagi kita bisa memberi, apa yang bisa kita beri, itu bisa membuat dada kita lapang. Apapun itu yang bisa kita beri, kunjungi yang bisa kita kunjungi. Mau keluarga, mau teman, yang penting jangan diam saat ujian kesulitan datang. Itu obat dari kegundahan. Jadi kita disuruh silaturahmi, disuruh berbagi, disuruh membantu atau menolong, ringankan beban sesama. Itu membuat ujian tadi yang kita rasa berat jadi mudah. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman begitu. Apa bunyinya? Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Bagus sekali nih. Quran sudah menegaskan begitu. Tergantung kelapangan dada. Yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu, lapang dadanya menerima Islam itu sebagai agamanya, lapang dadanya untuk memaafkan, lapang dadanya untuk datang ke masjid. Ya. Tapi kalau dadanya sempit, ya berat aja dia, kemana-mana berat untuk beribadah. Ada satu kata kunci yang luar biasa, mungkin ini menjadi buah untuk bekal kita. Ternyata sifat lapang dada itu levelnya lebih tinggi, Pak, daripada sifat memaafkan. Memaafkan saja sudah bagus, Pak. Tapi kalau kita punya sifat lapang dada, kita lebih dicintai Allah. Loh, kok bisa? Iya. Lapang dada itu bahasa Arabnya as-sohaf. Sama dengan bahasa Arabnya halaman. Halaman itu apa? Sohafah, ashab. Katanya sama. Kata dasarnya as-sohaf. Kalau kita hanya memaafkan, itu seperti kita menulis di
di buku, kemudian salah kita hapus, salah kita hapus. Ya kalau pakai pensil lebih mudah menghapusnya. Tapi kalau tulisannya pakai pulpen, pakai apa Pak menghapusnya? Pakai tip X. Sehebat-hebatnya kita menghapus, sebersih-bersihnya kita menghapus tulisan yang salah, lebih bersih mana Pak kalau kita ganti lembaran yang baru? Pasti lebih bersih lembaran yang baru. Nah, membuka lembaran baru itulah namanya as-sohaf, itulah sifat lapang dada. Karena itu sifat lapang dada lebih dicintai Allah. Kalau memaafkan itu masih ada jejak-jejaknya. Ada istilah I forgive but I cannot forget. Saya bisa maafkan tapi nggak bisa lupakan. Walaupun sebenarnya memaafkan itu harus bisa melupakan, tapi itulah karena tadi masih menghapus, masih ada sisa-sisa. Tapi kalau sudah as-sohaf, mengganti lembaran baru, itu baru namanya lapang dada. Makanya bahasa Arabnya lapang dada itu as-sohaf juga dia. Mudah-mudahan kita punya keistimewaan dicintai Allah karena sifat lapang dada kita. Amin. Itu yang pertama. Kalau menghadapi ujian kesulitan lapang dada. Yang kedua, ini dia. Isi waktu luang dengan aktivitas. Banyak orang stres, banyak orang depresi karena nggak tahu dia apa yang mau dia buat. Lupa dia. Kalau kuli-kuli yang mengangkat beban di pasar itu bangun jam 2 Pak. Kadang jam 3 udah di pasar udah ngangkat. Itu membuat aktivitas itu membuat dia mengurangi pikiran-pikiran yang datang macam-macam. Jadi jangan kalah kita sama mereka yang bangun dini hari langsung bekerja. Ya. Saya setiap kalau subuh keluar itu, misalnya jam 3:30, kadang-kadang udah menunggu orang antri jual lontong sayur. Dalam hati saya, yang jualan ini berarti itu bangunnya lebih awal itu. Mudah-mudahan nanti ketika azan subuh dia ikut sholat subuh. Sayang kan Pak, bangun jam 3 pas azan subuh dia nggak sholat, sayang. Artinya semangat dia mencari nafkah itu yang membuat jalan mengalir hidup ini. Jadi jangan biarkan waktu tanpa ada kegiatan. Coba apa katanya? Dalam keadaan tanpa aktivitas itulah pikiran akan menerawang kemana-mana. Mulai dari mengingat kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, mencemaskan masa depan yang belum tentu dialami, dipikirkan semuanya. Ya beratlah hidup ini. Hidup kok 3 beban Pak. Masa lalu disedihkan, sekarang beban, masa depan yang belum pasti dikhawatirkan. Padahal masa lalu udah nggak ada, masa depan juga belum tahu. Ya kalau sampai umur kita bulan depan, tahun depan, ngapain jadi beban? Betul nggak Pak? Maka ada istilah orang Arab itu, maksudnya bahasa Arabnya yaumaka yaumaka. Apa itu yaumaka yaumaka? Kamu hanya punya hari ini. Harta yang paling berharga ya hari ini. Hiduplah seolah-olah hanya hari ini dan mati hari ini. Saya mau tanya, kalau Bapak punya prinsip itu, hidup hanya hari ini dan mungkin mati hari ini, apa yang dilakukan Pak? Pasti kalau kita akan tahu akan mati hari ini, pasti sholatnya beda tuh, khusyuknya beda Pak. Pasti semangat beribadah. Ngapain? Jadi nggak pernah lagi memikirkan ke depan gimana nanti ya. Masa lalu nggak mungkin dipikirkan lagi karena harta yang paling berharga adalah yaumaka yaumaka. Maksudnya apa itu? Jadikan hari ini hari baru terus. Jadikan setiap hari adalah hari raya. Dirayakan terus hari ini. Rayakan hari ini. Setiap hari adalah hari baru. Setiap kita bangun bisa bernapas, alhamdulillah ya Allah. Banyak orang yang sudah Kau panggil usianya yang jauh lebih muda, tapi sampai hari ini Kau izinkan aku bernapas, alhamdulillah. Rayakan hari ini. Jangan mikirkan ke depan yang belum pasti, apalagi ke belakang yang sudah lewat.
Ini membuat kita jadi lebih mudah. Di sini disebutkan bahaya jika kosong dari kegiatan. Bahaya. Apa kata Ibnu Qayyim? Termasuk perkara yang paling besar akibat buruknya terhadap seorang hamba adalah kosong dari kegiatan, kan? Punya waktu luang tapi enggak beraktivitas. Ya, karena sifat jiwa tidak akan pernah berhenti tanpa kegiatan. Ya. Ini berontak sebenarnya kalau kita nggak ada kegiatan itu. Jika dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, maka pasti dia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang merugikannya. Pasti. Ya, seperti orang yang dalam penjara tadi. Ya. Satu menyibukkan dengan yang bermanfaat, satu nggak ada kegiatan. Udah pikiran macam-macam. Makanya mengambil keputusan kalau nggak stres, depresi, bunuh diri. Jadi yang pertama tadi lapang dada, yang kedua jangan biarkan waktu luang terlalu banyak, isi waktu kosong itu. Paling tidak membaca buku, paling nggak bisa kunjungi teman, jangan diam. Ini ada dampak buruk waktu luang. Muhammad bin Saleh mengatakan, waktu luang adalah penyakit yang mematikan pemikiran. Waktu luang kalau nggak diisi itu jadi penyakit. Kenapa banyak orang awalnya itu mudah depresi, mudah stroke, mudah dapat penyakit? Karena lebih banyak duduknya daripada beraktivitasnya. Jadi mematikan pemikiran, akal dan kemampuan. Karena jiwa itu harus bergerak dan beraktivitas. Jika kosong dari hal tersebut, pemikiran akan menjadi bodoh, akal menjadi beku, dan gerakan jiwa menjadi lemah, sehingga bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran kotor akan menguasai hati. Terbukti kan yang tadi, di hati dengan waktu luang. Ini sudah yang kedua ya. Yang pertama tadi lapang dada, yang kedua jangan biarkan waktu luang terlalu banyak. Hargai hari ini, setiap hari adalah hari baru, rayakan setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, maksud jangan latah ini tadi tuh, jangan pakai topeng orang lain, jangan menjadi orang lain. Hiduplah sebagaimana Anda diciptakan. Jangan jadi orang lain, meniru-niru orang lain, mengubah suara agar mirip orang lain, capek. Jangan mengubah cara berjalan, tuntunlah diri Anda dengan wahyu ilahi, tapi jangan melupakan kondisi dan potensi Anda yang bisa membunuh kemerdekaan Anda sendiri. Kemampuan kita masing-masing tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu jangan sekali-sekali mengingkari tanda-tanda kebesaran. Hadirnya kita di bumi ini itu tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafatnya istri dari Pak Erdi Ali, Ibu Hajah Nisa. Kita doakan almarhumah ditempatkan Allah di tempat yang terbaik, ya, diampuni dosa-dosanya dan ditunggu di surga insyaallah. Illa hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
siapa yang menduga kalau sudah waktunya datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah waktunya, ya tidak ada yang bisa mendulukan memajukan. Kita lanjutkan ya Pak. Jadi yang ketiga ini, hargai diri kita ini karena Allah pasti memiliki keistimewaan kepada setiap kita. Jangan terlalu berlebihan memuji kelebihan orang, karena Allah pasti masing-masing memberikan kelebihan kepada setiap hambanya yang lahir ke muka bumi ini. Jangan jadi orang lain. Ya, banyak sekarang ini orang ingin jadi orang lain. Ya, jadi seolah-olah mengingkari kebesaran Allah. Dengan memberikan dia kesempatan hidup, pasti Allah memberikan keistimewaan kepada setiap orang. Makanya lepaskan topeng jadi orang lain tadi. Bahagia kita tidak sama dengan orang lain, maka berbahagialah dengan cara kita sendiri. Ya, itu membuat kehidupan kita jadi lebih ringan. Yang berikutnya, yang sikap supaya kita lebih mudah untuk menikmati hidup ini, ya, kuat menghadapi berbagai macam ujian. Ya, praktekkanlah ilmu qada dan qadar itu. Jangan cuma dipahami tapi praktekkan. Ya. Allah telah menentukan segala sesuatunya dan takdir telah bicara. Usaha dan upaya meski sudah maksimal, tapi hak untuk menentukan tetap mutlak milik Allah. Ya, ini penting untuk dipraktekkan. Ya. Apa dalam hadis itu? Jangan biasakan mengatakan seandainya saja aku melakukan seperti ini saya akan begini, ini saya akan begitu. Belum tentu juga. Tapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Ya, inilah akan memperkuat sikap kita, keteguhan kita, komitmen kita bahwa hidup ini adalah bagian daripada proses untuk berjumpa dengan Allah pada waktu yang sudah ditentukan, dan semua akan dilihat bagaimana kekuatan seorang hamba itu menghadapi berbagai macam ujian. Kenapa kita disuruh beriman kepada qada dan qadar? Karena meyakini kudrat dan irada Allah itu bagian daripada keimanan, ya, dan itu adalah kunci daripada kebahagiaan. Tunduk dan patuh segala ajarannya, senantiasa meletakkan pergantungan hanya pada Allah, memaksimalkan usaha dan ikhtiar di atas jalan kebenaran. Ya, menanamkan sifat syukur, sabar, ridho, dan berprasangka baik di atas segala yang berlaku dalam kehidupan. Poin terakhir, ya, ini yang janji Allah tadi, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, kalau dulu imam-imam mazhab itu rata-rata dipenjara oleh rezim, ya, dalam kasus mihnah, ya. Tapi sekarang orang berlomba-lomba minta jabatan, sementara dulu orang disiksa karena menolak jabatan. Itu bedanya. Makanya dalam kesulitan itu tapi dia pasti dijanjikan Allah dengan yang terbaik. Apa di sini katanya? Hari demi hari akan terus bergulir. Tahun demi tahun akan selalu berganti, malam pasti berganti, siang yang gaib akan tetap tersembunyi. Dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya, dan Allah menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semuanya. Tidak ada yang kesedihan yang abadi, tidak ada musibah yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Semuanya akan berganti. Ya, makanya jangan terlalu sedih karena besok kita akan ketawa juga.
Ya, itulah yang harus kita pahami. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti akan ada. Terakhir, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seorang mukmin setiap kali bertambah kesulitan menimpanya, maka bertambah pula keimanannya kepada Allah, karena dia beriman bahwa pertolongan Allah bersama saat kesabaran ada dalam hati kita, bahwa jalan keluar bersama penderitaan, bahwasanya bersama kesulitan akan datang. Ini baru terakhir, Pak. Jadikan yang pahit terasa manis. Orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan, sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Kata seorang suami sama istrinya, mohon maaf ya, saya gak bisa membahagiakan kamu dengan rumah yang cantik, rumah yang lapang. Inilah yang bisa aku lakukan. Kata istrinya, kenapa mesti minta maaf? Bukankah rumah walaupun kecil ini sudah membuat kita bahagia? Rumah yang sederhana, yang kecil ini membuat kita tidak ada jalan untuk sombong. Ya, sesusah-susahnya kita tidak akan tidak ada jalan untuk sombong. Daripada kita punya rumah yang besar membuat kita sombong, jadi kita jadi bersyukur dengan rumah yang kecil ini, katanya. Kadang-kadang ada niat pencuri mau datang, prihatin dengan kita, gak jadi dia mencuri. Gimana mau mencuri? Apa yang mau dicuri? Perabotannya pun gak ada, ya. Jadi bersyukurlah. Jadi buat sesuatu yang nampak pahit tapi terasa manis. Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sikap ini walaupun sederhana, tapi ini menentukan nasib kita. Tidak tinggi-tinggi kajiannya, karena kajian yang paling tinggi itu sebenarnya ada pada akhlak kita sendiri. Sedikit ilmu tapi banyak dipraktekkan, itu lebih dicintai Allah. Saya kira itu yang membuat hidup ini jadi mengalir. Ini adalah soal kelapangan dada, soal ketinggian hikmah. Ya, jangan ilmu justru jadi penghalang kita dari Allah. Jangan ibadah kita justru membuat kita terhalang dari Allah. Seharusnya makin banyak ibadah, makin dekat sama Allah, bukan terhalang. Tergantung sempit apa lapang. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa dalam di bulan depan dalam tema yang lain. Mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga hati kita agar hati yang terus cenderung kepada Allah. Sebelum kita tutup dengan doa, atau kita langsung tutup dengan doa, Pak? Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Doa kalau kita yakin pasti dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min al-'ilmi la yanfa' wa min an-nafsi la tasba' wa min ad-du'a'i la yusma'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi